HIMAYAH Sultra edisi 118. Indonesia sebagai EPISENTRUM Perdamaian di Asia Tenggara. Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-43 yang diselenggarakan di Indonesia merupakan tonggak sejarah penting dalam upaya memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai tuan rumah memainkan peran kunci dalam menunjukkan komitmen untuk menjadi epicentrum perdamaian di kawasan ini. Melalui KTT ini, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menggarisbawahi pentingnya kerjasama multilateral dalam menghadapi tantangan global dan regional. Sebagai tuan rumah KTT ASEAN ke-43, Indonesia memiliki peluang luar biasa untuk menggambarkan perannya sebagai epicentrum perdamaian. Namun, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk upaya menyelesaikan konflik di Myanmar, menangani isu-isu perdamaian di Laut China Selatan, dan mempromosikan kerjasama regional yang lebih erat dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan. Dalam upaya mencapai tujuannya sebagai epicentrum perdamaian, Indonesia dapat menggunakan KTT ASEAN ke-43 untuk mendorong dialog, kolaborasi, dan kerjasama yang lebih intensif antara negara-negara ASEAN. Dalam konteks ini, Indonesia dapat mempromosikan prinsip-prinsip perdamaian, dialog, dan diplomasi sebagai cara utama untuk mengatasi konflik dan ancaman keamanan. Ada beberapa pilar yang menjadikan Indonesia sebagai epicentrum perdamaian, antara lain: 1. Diplomasi yang aktif dan inklusif. Indonesia telah lama diakui sebagai negara yang giat dalam diplomasi multilateral. Pendekatan diplomasi aktif yang diperankan Indonesia membangun jembatan antara negara-negara dengan perbedaan ideologi, agama, dan kepentingan politik. Dalam KTT ke-43 ini, Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk menciptakan ruang diskusi yang inklusif dan adil bagi semua pihak. 2. Penyelesaian sengketa secara damai. Indonesia telah mempraktikkan semangat penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik sejak awal kemerdekaannya. KTT ASEAN ke-43 memberikan platform bagi negara-negara anggota untuk berdialog dan berunding, mencari solusi damai untuk sengketa-sengketa yang terjadi di kawasan. Indonesia sebagai tuan rumah berperan sebagai mediator yang objektif, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun kembali hubungan yang terganggu. 3. Konsolidasi kesepakatan regional. ASEAN telah membuktikan diri sebagai forum yang mampu menyatukan negara-negara dengan perbedaan besar dalam hal budaya, bahasa, dan sistem politik. Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, terus mendukung upaya-upaya konsolidasi ini. KTT ke-43 merupakan bukti nyata bahwa ASEAN tetap menjadi entitas yang kuat dalam mendukung perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. 4. Komitmen terhadap keamanan maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memahami betapa pentingnya keamanan maritim bagi stabilitas kawasan. Melalui KTT ke-43, Indonesia menggarisbawahi perlunya kerjasama untuk memastikan keamanan di perairan Asia Tenggara. Langkah konkret dalam mengatasi ancaman keamanan maritim, seperti perompakan dan perdagangan ilegal, telah diambil dengan tujuan mewujudkan zona laut yang aman dan damai. 5. Pemberdayaan ekonomi dan sosial. Indonesia juga mengakui bahwa perdamaian tidak dapat terwujud tanpa kesejahteraan ekonomi dan sosial. Melalui berbagai inisiatif, termasuk pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pendidikan yang berkualitas, Indonesia berkomitmen untuk mengatasi akar penyebab ketegangan dan konflik. KTT ASEAN ke-43 di Indonesia adalah contoh yang nyata dari komitmen Indonesia sebagai epicentrum perdamaian di Asia Tenggara. Melalui diplomasi aktif, penyelesaian sengketa, konsolidasi kesepakatan regional, keamanan maritim, dan pemberdayaan ekonomi dan sosial, Indonesia telah memainkan peran kunci dalam memelihara stabilitas di kawasan ini. Tantangan-tantangan mendatang akan membutuhkan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara ASEAN, dan Indonesia akan terus berperan sebagai pemimpin yang memotivasi dan memfasilitasi upaya bersama untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bagi semua negara di Asia Tenggara. Tentu, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi epicentrum perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan di dunia. Sejarah panjangnya dalam mempromosikan perdamaian regional, peran aktifnya dalam ASEAN, dan pencapaiannya dalam isu-isu perdamaian global menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian. KTT ASEAN ke-43 adalah kesempatan bagi Indonesia untuk merefleksikan perannya yang penting ini dan untuk mendorong langkah-langkah konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan ini. Dengan komitmen yang kuat dan kerja
sama yang lebih erat antara negara-negara ASEAN, Indonesia dapat terus menjadi epicentrum perdamaian yang berpengaruh di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Agama dan budaya sebagai sumber inspirasi. Agama dan budaya memiliki potensi besar untuk menjadi sumber inspirasi perdamaian. Ajaran-ajaran agama yang mendorong toleransi dan kasih sayang. Peran pemimpin agama dalam mempromosikan dialog antaragama, serta kontribusi seni, warisan, budaya, festival, dan ritual dalam merayakan keberagaman. Semuanya dapat membantu membangun jembatan antara manusia dari latar belakang yang berbeda. Ketika agama dan budaya digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan harmoni, mereka dapat menjadi kekuatan kuat dalam menciptakan perdamaian di dunia yang seringkali diwarnai oleh konflik. Dalam era globalisasi ini, menghargai peran agama dan budaya sebagai sumber inspirasi perdamaian adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih damai dan berdampingan. Agama dan budaya merupakan dua pilar utama yang membentuk identitas dan pandangan dunia manusia. Keduanya memiliki potensi besar sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan perdamaian di dunia, meskipun terkadang dianggap sebagai sumber konflik. Dengan pemahaman yang tepat, agama dan budaya dapat menjadi kekuatan yang mendorong untuk membangun harmoni dan kerjasama antar individu dan masyarakat. Agama, sebagai sistem kepercayaan dan nilai-nilai spiritual, memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang mendorong untuk perdamaian. Di berbagai agama, terdapat ajaran-ajaran universal tentang kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Islam sendiri sejatinya merupakan agama yang, baik konseptual maupun praktik, mendorong pentingnya menebarkan perdamaian di antara sesama manusia. Ajaran kasih sayang di dalam Islam ini terangkum dalam istilah rahmatan lil alamin, serta pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi rahmatan lil alamin. Agama juga memberikan kerangka moral yang kuat, yang dapat membimbing individu dalam mengambil keputusan yang baik dan berkontribusi pada harmoni masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan ajaran-ajaran agama dengan bijak, manusia dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Terkait hal ini, Islam sendiri telah banyak memberikan isyarat konkret sebagai ajaran yang mendorong umatnya untuk bersikap adil terhadap sesama, mengatasi kebencian, serta menganjurkan untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Li ta'arafu, budaya mencerminkan warisan, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat. Meskipun beragam, budaya memiliki potensi untuk menjadi alat penyatuan. Dalam kemanusiaan, menghargai dan memahami budaya orang lain dapat membuka jalan untuk membangun hubungan yang lebih erat dan memperkaya pengalaman hidup. Melalui seni, musik, tarian, dan cerita-cerita, budaya dapat mengajarkan toleransi, rasa ingin tahu, dan apresiasi terhadap keunikan setiap individu. Ini memungkinkan kita untuk melihat keindahan dalam perbedaan dan memahami bahwa pada dasarnya, kita semua adalah bagian dari satu keluarga besar, yaitu kemanusiaan. Untuk mencapai perdamaian sejati, penting untuk menyadari bahwa agama dan budaya tidak saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat saling melengkapi dan memperkuat pesan perdamaian. Dalam banyak kasus, ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebenarnya memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan kehidupan yang penuh makna dan damai. Pentingnya pendidikan dan dialog antar agama dan antar budaya juga tidak dapat diabaikan. Dengan memahami lebih dalam mengenai agama dan budaya orang lain, kita dapat menghilangkan prasangka dan mendorong kerjasama yang lebih baik. Inilah sebabnya mengapa upaya untuk mempromosikan dialog antaragama dan kegiatan budaya bersama merupakan langkah penting dalam mewujudkan perdamaian. Uraian tersebut memberi isyarat bahwa keragaman agama dan budaya di negeri tidaklah menjadi sebab perpecahan. Pemeluk agama dan budaya di negeri menyadari pentingnya terus-menerus membangun perdamaian dan harmoni di antara sesama anak bangsa sebagai manifestasi dari konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai tuan rumah KTT ASEAN ke-43 tahun ini, tentu Indonesia dapat memberi contoh bagaimana mengelola kemajemukan agama dan budaya sebagai bekal mendorong kemajuan bangsa ini. Pengalaman Indonesia mengelola keragaman ini tentu akan memberi energi positif bagi kawasan Asia Tenggara dan dunia di dalam mempromosikan perdamaian kawasan dan regional, mengatasi konflik internal, dan kembali kepada kesejatian diri masing-masing bangsa. Semoga